Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ahmad Fauzi Syaputrayani, salah satu dosen di Prodi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan penilaian deskripsi diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Salah satu MK yang saya ampu yakni mata kuliah kimia lanjut yang memiliki bobot 3 SKS dan diberikan pada semester 2. Mata kuliah kimia lanjut ini merupakan mata kuliah wajib untuk mahasiswa program studi pendidikan kimia yang bertujuan untuk mengkaji dasar-dasar ilmu kimia dengan menerapkan cara berpikir tingkat tinggi. MK ini juga menjadi prasyarat mempelajari mata kuliah kimia fisik, kimia organik, dan beberapa mata kuliah lain yang memerlukan konsep mata kuliah lanjut di semester berikutnya. Secara garis besar, lingkup perkuliahan meliputi reaksi redoks, elektrokimia, termokimia, laju reaksi, dan kimia organik. Capaian pembelajaran MK ini terdiri atas CPL Prodi yang dibebankan pada MK, kemudian ada capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, dan penurunannya yaitu sub CPMK. Nah, untuk CPL Prodi sendiri terdiri dari beberapa aspek, yaitu sikap, kemudian ada keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan umum. Nah, adapun CPMK pada mata kuliah ini yakni mahasiswa mampu menganalisis, menginterpretasikan, dan menyelesaikan konsep dan perhitungan pada materi kimia dasar lanjutan dengan mengaplikasikan konsep-konsep kimia secara kritis dan kreatif. Kemudian mampu merancang praktikum sesuai konsep dasar kimia lanjutan yang bisa diimplementasikan pada perkuliahan dan di tingkat sekolah menengah. Adapun CPMK sendiri dipecah menjadi beberapa sub CPMK hingga nanti bisa dihasilkan beberapa indikator penilaian untuk mata kuliah. Nah, saya menerapkan metode Delivery Interaction Assessment atau DIA pada pembelajaran mata kuliah ini, yakni pada aspek delivery, saya menggunakan beberapa buku kimia dasar yang versi cetaknya mudah didapat seperti Kimia Dasar Konsep-Konsep Inti Jilid 1 dan 2 karangan dari Raymond Chang. Kemudian Kimia untuk Universitas Jilid 1 itu dari karangan Kenan. Kemudian ada Kimia Dasar Prinsip-Prinsip dan Aplikasi Modern edisi ke-9 Jilid 2 itu dari Petrucci. Selain itu, mahasiswa juga dapat mengakses versi digitalnya atau textbook tentu yang dalam berupa bahasa Inggris untuk karangan Petrucci dan Raymond Chang. Pada setiap pertemuan pada MK ini akan diberikan outline topik yang dibahas untuk memudahkan mahasiswa dalam memahami alur materi yang diajarkan. Kemudian pada tahap interaction, perkuliahan dilaksanakan secara luring atau tatap muka. Namun diskusi secara daring tetap dilakukan dalam rangka penugasan ataupun update informasi ya, atau informasi terkini seputar perkuliahan melalui grup WhatsApp. Pada tahap asesmen, ya, perkuliahan ini melakukan evaluasi dengan beberapa unsur yakni ada kognitif dan psikomotorik. Adapun untuk elemen penilaiannya yakni ada project ya dengan bobot 20%, kemudian ada praktikum dengan bobot 20%, ada tugas kuis 10%, kemudian ada UTS 25% dan UAS 25%. Demikianlah penilaian deskripsi diri yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, dan berikutnya akan saya sampaikan proses pembelajaran secara luring dalam video berikut. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Sehat? Alhamdulillah. Mantap ya. Oke, pada pagi hari ini kita melanjutkan perkuliahan kita ya. Ini sudah pertemuan kelima, sudah hampir separuh pertemuan kita. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang lanjutan dari elektrokimia yang sudah minggu lalu kita pelajari. Minggu lalu berarti kita belajar sel volta, ya kan? Sel volta itu adalah prinsipnya itu dengan reaksi kimia, yaitu reaksi redoks akan menghasilkan yang namanya energi listrik. Nah,
hari ini kita mempelajari yang kedua, yaitu elektrolisis ya. Nah, elektrolisis ini merupakan kebalikan dari sel volta. Nah, kalau dia sel volta itu energi kimia dirubah menjadi energi listrik dengan reaksi yang spontan, kalau dia elektrolisis adalah proses menggunakan energi listrik menyebabkan terjadinya reaksi kimia yang non spontan. Ya, jadi bedanya itu harus kalian paham. Oke, jadi sebelum kita ke materi, ya sebelum kita menganalisis, kita harus tahu dulu sebenarnya pada materi ini kita harus melakukan apa. Ya, kita lihat RPS yang sudah pernah kita bahas, kita ulang kembali ya. Jadi pada pertemuan ini indikator yang akan kita pelajari adalah kita merancang dan melaksanakan percobaan elektrolisis untuk memisahkan unsur-unsur dari senyawa serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses elektrolisis. Ya. Kemudian kita akan menganalisis hubungan dari kuantitatif ya, antara massa zat dengan muatan listrik yang didasarkan pada hukum 1 dan hukum 2 Faraday. Itu yang mau kita pelajari hari ini. Jadi kalian ini bukan lagi belajar seperti di SMA, tapi pada perkuliahan itu kita sudah melakukan yang namanya berpikir tingkat tinggi. Kita sudah mulai merancang, kita mulai menganalisis. Jadi tingkatan paling rendah itu adalah memana. Jadi tidak lagi menyebutkan, ya, tapi kita menganalisis apa yang terjadi. Kemudian kita merancang. Dengan seperti itu nanti pada saat kalian menjadi seorang guru, ketika kita pertama pada materi elektrolisis ini ya, nah ketika nanti kita mau melakukan percobaan, ingat yang namanya kimia itu mustahil bisa kita laksanakan, mustahil kita bisa ajarkan kepada anak didik kalau kita hanya berceramah. Tapi kita harus menunjukkan kepada peserta didik bahwa kimia itu adalah proses yang nyata melalui eksperimen. Oke, jadi yang pertama kita harus menganalisis perbedaan antara sel volta yang kemarin sudah kita pelajari dengan sel elektrolisis. Oke, masih terbayang sel volta gimana? Masih, Pak. Masih. Ada apa aja pada sel volta? Ada? Apakah ada elektroda? Ada. Oke, elektroda di sini ada atau tidak? Elektroda. Ada nggak elektrodanya? Ada. Siapa? Katoda sama anode. Oke, pada sel volta ya, katoda itu mengalami reduksi. Pada gambar ini katoda tetap mengalami Reduksi. anoda tetap mengalami Oksidasi. Oke, berarti sama ya? Sama. Oke. Nah, kemudian pada sel volta ada batu baterainya enggak? Ada. Tidak. Kalau sel volta itu dengan reaksi kimia kita menghasilkan energi listrik. Contoh, itu aki sepeda motor kita itu kan zat kimia ya. Nah, zat kimia ada asam sulfat di situ. Dengan energi kimia ternyata sepeda motor kita bisa hidup starternya, lampu sennya yang kanan kiri bisa hidup, ya, lampu utamanya bisa hidup. Nah, kalau sel volta tidak ada batu baterainya, ya, tapi justru sel volta itulah yang jadi batu baterai. Kalau dia elektrolisis, kita pakai batu baterai supaya reaksinya di sini bisa terjadi. Ya, ini awalnya kalau batu baterai ini nggak terjadi. Oke, nah di sini kita juga bisa lihat ternyata ada larutan ya. Ada larutan. Oke, jadi nanti ketika di sekolah, ya, kalian sudah paham rangkaian sel elektrolisis, kalian mau melakukan percobaan, kalian bisa merancang. Oh, kita bisa gunakan larutan ini, larutan ini, larutan ini. Itu sebagai setelah kalian kuliah pada materi ini, kalian nanti harus bisa merancang, ya, pakai larutan apa yang ada di sekolah. Kalau misalkan kita mau efeknya ada gas H2-nya, pakai larutan apa aja. Kemudian kita lihat apa yang ada di sekolah. Nah, jadi itu nanti yang bisa kalian bekal itu yang bisa kalian punyai untuk melakukan praktik. Oke ya. Oke, ada katoda, ada anoda, ada batu baterai ya.
Batu baterai itu ada muatan apa aja? Ada muatan positif, ada muatan negatif. Oke. Pada elektrolisis itu kebalikan dari sel volta. Ya. Kalau dia pada sel volta katoda positif, kalau pada elektrolisis katoda ini harus kita kasih muatan negatif. Ya. Sedangkan anode ini nanti dikasih muatan positif. Jadi kalau kita pakai batu baterai, ya, Pak, batu baterai yang gimana? Bisa nggak pakai batu baterai ABC yang 1,5 volt? Bisa, tapi harus dibuat minimal itu ada 4 batu baterai. Yang gampang yang kayak mana? Kita pakai batu baterai yang kotak kalau mau pakai partikel. Ya, pakai batu baterai yang kotak yang 9 volt. Pernah ya? Oke, itu gampang ya. Nah, kemudian kita harus tahu kalau dia sudah kita hubungkan dengan muatan yang negatif, itu nanti berarti jadi katode. Itu harus kita tandai. Kalau dia kita kasih yang muatannya positif berarti dia anode. Kalau katode nanti akan mengalami yang namanya reduksi. Ya, reduksi. Kalau dia si anode akan mengalami reduksi. Kalau reduksi, kita ulang lagi ya. Kalau reduksi, biloxnya itu naik atau turun? Turun. Nah, bagus kita. Kalau oksidasi berarti biloxnya naik. Ya, aman ya. Nah, sampai sini untuk sel elektrolisis sudah bisa dipahami ya rangkaiannya ya. Paham. Sederhana ya. Bisa. Yang pertama adalah kalian harus paham sel elektrolisis itu rangkaiannya bagaimana. Oke, tadi udah kita pelajari komponen. Yang kedua adalah kalian harus paham reaksi apa yang terjadi di katoda sama anoda. Oke. Kemudian yang ketiga adalah kalian harus mengetahui hubungan kuantitatifnya, berarti berhubungan dengan jumlah zat. Berarti nanti kita pelajari itu di hukum Faraday. Paling enggak 3 ini harus kita pahami sama-sama, ya. Oke. Nah, sekarang ini sebenarnya sudah pernah kalian pelajari waktu di sekolah, ya. Cuma mungkin kalau kita baca di buku paket itu dia nggak dibikin dalam tabel, tapi paragraf-paragraf, dan ini akan menyusahkan kepada siswa, ya. Siswa tidak bisa tapi pada tabel ini kita sudah kelompokkan. Jadi dengan seharusnya dengan tabel ini sudah kita lebih mudah belajar ya. Oke, nah ingat pada katoda itu yang bereaksi adalah reduksi dari kation. Kation itu ion positif atau ion negatif? Ion positif. Oke, contoh ya, contoh nih misalkan, ya, saya contohkan nih apa senyawa yang ada positif dan negatifnya yang kalian ketahui? NaCl, klasik sekali ya, NaCl ya, Na plus Cl ya, ya Na positif tambah Cl. Siapa kationnya? Na plus. Ini adalah kation. Berarti nanti kalau kita mau lihat reaksi yang ada di katoda, kita harus melihat kationnya bagaimana. 3. Oke, nah jadi seperti itu. Jadi kalau dia mau lihat reaksi pada katoda, kita harus melihat siapa kationnya. Oke ya. Nah, kalau mau melihat reaksi pada anoda berarti kita harus lihat si anion. Paham ya? Bedain dulu. Oke. Ini kita hapus dulu. Nah, ini ketentuannya harus kita pahami. Aturan di anode. Anode berarti berhubungan sama anion. Anion itu muatannya negatif. Ya. Oke. Nah, jadi yang pertama itu kalau kita perhatikan ini di sini ada bahasa elektroda non-inert. Oke, elektroda itu ada terbagi dua waktu kita belajar sel volta. Ada yang inert, ada yang tak inert ya. Ini kita mengulang kembali. Yang inert itu artinya dia tidak ikut bereaksi. Sedangkan tak inert ini malah yang bereaksi. Jadi harus jangan sampai terbalik. Siapa saja yang inert?
platina, karbon, emas. Ada 3 ya. Sedangkan tidak berarti sisanya ya tembaga, seng dan semuanya selain ini ya. Ini yang harus kita pahami. Oke, nah aturan yang pertama itu kalau kita lihat ya, kalau elektroda yang kita gunakan adalah elektroda yang non inert. Biasanya kan kalau kita mau gampang kita cuma pakai batang karbon. Batang karbon biasanya kita dapat dari mana? Batu baterai yang kita belah ya. Batu baterai yang bagaimana? Yang HBC 1,5 atau batu baterai yang gede? Bisa dua-dua? Bisa ya, bisa dua-dua. Yang penting nanti sumber arusnya harus jelas, pakai batu baterai 9 volt ya. Nah, supaya apa? Supaya nanti reaksinya lebih cepat. Tuh, jadi dan tidak terjadi error, dan pastikan batu baterainya tidak kadaluarsa dan dia masih punya arus. Oke. Nah, kalau dia elektrodanya non inert berarti selain yang ini ya, maka nanti elektrodanya ini ya atau si anoda. Kalau kita pakai anodanya non inert, maka nanti anodanya inilah yang ikut bereaksi. Contoh, kita pakai anodanya adalah seng misalkan. Anodanya seng kita celupkan ke dalam larutan. Maka dia akan mengalami oksidasi. Ya. Seng berarti ya, Zn ya, menghasilkan dia akan teroksidasi menjadi ion-ionnya. Berarti dari logam seng berubah jadi ion. Pertanyaannya, logam sengnya bertambah atau berkurang? Berkurang. Karena berubah jadi ion. Kita masukkan logam seng sebagai anoda, kasih arus listrik batu baterai. Ya kan? Ternyata sengnya berubah jadi ion ke dalam larutan. Berarti sengnya bertambah atau berkurang? Berkurang. Adalah NaNO3. Kalau kita ionisasi menjadi Na plus tambah NO3 ya. Oke, ya. Nah, kita kan tadi udah belajar ya aturan di katoda sama anoda. Ya, boleh lihat slide tadi yang sudah tersimpan di HP masing-masing. Kita lihat pelan-pelan. Kalau dia larutan, dia ini ada Na positif, maka yang mengalami reduksi adalah air. Oke. Kalau NO3 negatif, air juga, tapi terjadi reduksi dari air dan oksidasi dari air. Inilah yang terjadi. Ya, berarti pada katoda itu yang dikasih muatan negatif, terjadi reaksi reduksi. Ya. Reduksi dari air menghasilkan gas hidrogen. Gas hidrogen. Nanti ada gelembung gasnya. Ya. Oke. Kemudian ada juga muatan negatif ya. Ada zat basa. Oke. Pada anoda karena dia NO3 berarti itu adalah spesies yang mengandung oksigen, ya, spesies yang mengandung oksigen, maka berlaku aturan yang mengalami oksidasi juga air. Gasnya gas oksigen. Oke, gasnya gas oksigen. Ada zat asam. Oke. Tadi kalau kita mau tes dia ini asam atau basanya pakai apa? Kertas lakmus. Oke, ya. Kalau dia beker gelas seperti ini, kira-kira bisa nggak kita bedain ya? Atau nanti bakal campur nih asam sama basanya? Bisa ya? Bisa ya, tapi harus yang dekat ya. Oke, kalau kita pada katoda di sini, ya kan? Kita tes pakai lakmus merah atau lakmus biru. Catnya cat basah. Kita kasih lakmus merah atau lakmus biru? Lakmus merah ya. Kalau basah akan membuat lakmus merah jadi biru. Kalau basah akan membuat lakmus merah jadi biru. Pak, boleh nggak kami bikin dua-duanya lakmusnya? Pak, boleh. Kalau lakmus di sekolah banyak, ya. Kalau kita mau hemat, ya, maka boleh kita langsung lakmus merah kita kasih pekerjaan pada katoda.
sedangkan aqueous biru kita kasih ke Anoda. Nah, selain pakai beker gelas, kalian juga boleh pakai pipa Pipa U. Mana yang lebih baik kalau seperti itu biar terpisah? Pipa U. Pakai pipa U ya. Jadi kalau mau lebih enak ya, pakai pipa U kemudian dikasih statik supaya kita tidak perlu megang. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kalau sekiranya di sekolah itu di lab itu nggak ada dia zat NaNO3, sementara kita mau buat percobaan kepada siswa ya dengan efek yang sama menghasilkan gas hidrogen, ada zat basanya, menghasilkan gas oksigen, ada zat asamnya. Kita pakai larutan apa penggantinya? KNO3. Boleh. Apa lagi? NaNO2. Boleh ya? Oke. Tapi NaNO2 itu jarang ya. KNO3 ya sering. MgSO ya bisa. Bisa. Ya. Nah, intinya kalau kita mau dapat efek yang sama, berarti kationnya itu harus berada pada aturan yang pertama tadi, golongan 1A, libur naik udara bukan spray, ya, golongan 2A, 5 gecap persis atau rambutan, ya kan? Nah, Al atau M, udah hafal semua kan? Udah Pak. Ya, tuh. Kemudian kalau mau menghasilkan si oksigen, berarti harus cari ada SO42 min, ada NO3 min, atau pakai PO4 3 nanti sesuaikan dengan kebutuhan yang ada di sekolah. Nah, itu yang pertama. Berarti udah paham ya ini ya. Oke. Seandainya ya, kita kasih contoh lagi ya. Seandainya kita mau lakukan percobaan pemurnian logam, pemurnian suatu logam, kita nggak pakai Cu lagi ya, maka kalian harus pakai logam lain. Ya, kita bisa pakai larutan apa? Kasih contoh sama saya. Yang efeknya sama. Oke, kita bisa pakai Ag, NO3. Si Ag-nya nanti akan mengendap. NO3 berarti nanti akan mengalami oksidasi air. Oke, kenapa Ag yang mengendap? Kenapa enggak air yang mengalami reduksi? Karena Ag tidak ada di golongan 1A, 2A. Kan? Antara Ag dengan air itu lebih mudah mengalami reduksi adalah si Ag. Tuh, itu jawabannya ya. Oke, jadi hindari kalau ditanya siswa, hindari jawaban yang memang seperti itu ketentuannya enggak. Harus ada kita kasih penjelasan berupa data. Datanya apa? Dari potensial reduksi. Bisa ditembak dari mana? Dari sel volta. Dari data potensial reduksi ya, enol. Ya, enol reduksi. Jadi jawabannya jangan, ya memang seperti itu jawaban yang tidak tepat kalau kita menjadi seorang guru. Oke. Sampai di sini, apalagi selain AgNO3? FeSO4 sama ya, berarti nanti akan terbentuk endapan besi atau Fe kimia. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Ya. Nah, jadi saya kira cukup sampai di sini perkuliahan kita hari ini. Ya, silakan kalian lakukan proyeknya dalam kelompok. Ya, dan kita nanti akan mengevaluasi, akan melaksanakan proyek itu pada saat praktikum. Ya, untuk praktikum elektrolisis di lab. Ya, nanti akan kita lihat bagaimana kalian merancang sebuah percobaan elektrolisis. Nah, dan kalian harus bisa melihat apa yang dihasilkan di situ, ya. Oke. Sampai sini ada yang mau bertanya? Tidak ya. Oke, silakan. Saya kira sampai di sini, ya. Semoga semuanya sehat-sehat, ya. Dan sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum dan selamat pagi. Waalaikumsalam.